Oke guys, kali ini kita bahas soal tentang integral aljabar ya. Jadi sebatas aljabar yang mungkin luas daerah di bawah kurva sama volume benda putar nggak akan dibahas di video ini ya. Oke, kita mulai pada soal nomor 1, SBMPTN 2017. Integral dari min 4 sampai 4 fx sin plus 1 dx sama dengan 8. Wah, ini kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Dengan fx adalah fungsi genap, ini penting. Dan integral dari min 2 sampai 4 adalah 4. Ditanya adalah integral dari 0 sampai minus 2. Nah, di sini kita melihat ada suatu pola. Kalau integral di sini ada yang minus 2 batasannya, minus 2 sampai 4. Di sini ada minus 2 sampai 0. Berarti nanti ada hubungannya dengan yang 0 sampai 4. Jadi kira-kira bisa kita cari ya nilai dari 0 sampai 4 itu dari yang fungsi yang ada sinusnya tadi. Nah, sekarang kita kotak-katik dulu. Kalau ada kata-kata fungsi genap, biasanya kita langsung cek apakah fungsinya itu memang beneran genap atau beneran ganjil. Nah, kita mau cek dulu si fx sin x plus 1 ini ganjil atau genap gitu. Kalau misalkan memang di sini hanya diketahui fx-nya genap ya, sin x plus 1-nya kita nggak tahu tuh. Sebenarnya sin x itu memang suatu fungsi yang ganjil. Tapi karena ada plus satunya di sini, terus dikalikan lagi dengan si fx, kita harus buktikan. Kita harus cari dulu ini genap atau ganjil gitu ya. Nah, kalau kita kali masuk, kayaknya bisa ya. Jadi terbentuk suatu fungsi baru. Karena pas kita kali masuk fx kali sin x, terbentuk fungsi baru yang bisa kita uji itu genap atau ganjil. Kalau fx ya di sini kita kali masuk dengan 1, langsung kita tahu, oh ternyata cuman fx saja, berarti ya udah langsung genap karena sudah diketahui di soal. Jadi integral dari minus 4 sampai 4 dengan fx sin x, fx kali sin x, gimana tulisnya guys? Kali sin x, kayaknya gini ya, supaya ya mungkin nanti ambigu, ditambah dengan integral dari min 4 sampai 4 untuk fx saja. Nih di sini jangan lupa dx ya, supaya lebih matematis, sama dengan 8. Nah, kalau untuk fx, integral dari fx itu sudah pasti kan fungsi genap. Jadi nanti kita tinggal apply sifatnya aja. Sekarang masalahnya di sini, fx sin x itu genap atau ganjil? Kita cek ya. Kita cek di sini. Fx sin x, kita misalkan aja suatu fungsi namanya gx ya. Nah, kalau misalkan kita substitusikan x-nya sebagai minus x gitu, kita ganti semua jadi minus x. Jadi g minus x juga ya. Nah, karena dia fungsi genap, maka f min x pasti bernilai fx. Jadi positif gitu ya. Terus kalau untuk yang sin min x, nah sin min x kita punya sifat di trigonometri, sin min x itu pasti sama dengan minus sin x. Jadi minusnya taruh di depan, di sini jadi sin x sama dengan g min x. Nah, ini sama dengan gx yang di awal tadi kan. Berarti min gx itu adalah g min x. Kalau kita punya sifat seperti ini, otomatis gx itu berarti fungsinya fungsi ganjil. Nah, gitu. Kalau fungsi ganjil, maka kita bisa apply, oh, ini kan fungsi ganjil. Kalau integral dari minus 4 sampai 4, ya minus A sampai A, itu pasti bernilai 0 kalau di fungsi ganjil. Jadi, 0 ditambah dengan, nah, di sini tadi udah kita dapatkan kalau itu fungsi genap. Kalau fungsi genap berarti sifatnya menjadi 2 kali integral dari 0 sampai 4 untuk f, x, dx, itu adalah 8. Jadi, nanti ujung-ujungnya kita dapat integral dari 0 sampai 4, fx dx itu adalah 4. Nah, kita keep dulu ini. Tadi dari awal kita tujuannya mencari 0 sampai 4. Nah, sekarang kita udah dapat. Apa yang mau kita buat sekarang? Ya, cari dari minus 2 sampai 0 gitu. Nah, berarti kita punya hubungan ya, korelasi atau hubungan di mana integral dari minus 2 sampai 4 itu adalah integral dari minus 2 sampai 0 ditambah dengan integral dari 0 sampai 4. Nah, minus 2 sampai 4 itu sudah diketahui di soal 4. Lalu min 2 sampai 0 itu yang kita tanyakan di soal. Anggap saja misalkan A variabelnya. Lalu 0 sampai 4 sudah kita dapatkan tadi nilainya adalah 4. Ditambahkan 4. Jadi nilai dari A adalah 0. Dimana A ini sama aja kayak minus 2 sampai 0. Fx dx. Jadi jawabannya adalah yang A. Masih dengan SBMPTN 2017. Integral dari 9x kuadrat akar x pangkat 3 min 1 adalah berapa?
Nah, di sini biasanya kalau ketemu bentuk seperti ini, nggak bakalan bisa kita integralkan secara manual. Tentu kita punya teknik integrasi berupa cara teknik substitusi, di mana kita memisahkan sesuatu dulu yang kemudian bisa diturunkan dan bisa dicoret gitu ya. Bisa saling mematikan gitu ibaratnya. Nah, kalau kita misalkan 9x kuadrat, kalau kita turunin nanti dapatnya 18x. Nah, nanti nggak bisa coret dengan yang di dalam akar gitu. Kalau di dalam akarnya yang kita misalin sebagai yang mau kita turunin nanti, jadi nanti 3x kuadrat gitu. Nanti kalau misalkan ini kita misalin turunannya 3x kuadrat, dan itu bisa nanti kita coret dengan si 9x kuadrat. Nanti x kuadratnya habis gitu. Jadi sekarang kita misalin kalau u-nya itu adalah x pangkat 3 min 1. Nah, di sini karena dia integralnya tak tentu, maka batasannya kita abaikan gitu ya. Jadi kalau du dx turunan u terhadap x itu berarti jadinya 3x kuadrat. Nah, nanti yang kita substitusikan itu adalah si dx-nya. Dx-nya yang kita ganti jadi du per 3x kuadrat. Gitu. Jadi kita bisa ubah bentuk integral di soal menjadi integral dari 9x kuadrat akar dari u, tadi kita misalkan kalau x pangkat 3 min 1 itu adalah u, dx itu adalah du per 3x kuadrat. Nanti di sini x kuadratnya habis, sini jadi 3. Nah, di sini punya sifat kalau integral, kalau dikalikan dengan koefisien, maka koefisiennya bisa dikeluarin tanpa kita integralkan. Jadi 3 kali integral akar u du. Nah, tinggal kita integralkan nih, gampang ya. 3 kali integral dari u du, integral dari akar u du, akar u itu bisa ganti jadi bentuknya, akar u itu adalah u pangkat setengah. Kalau kita integralkan jadinya buka kurung kurawal aja ya, setengah tambah 1, 3 per 2, gitu ya. Jadi u di pangkatnya juga bertambah 1, jadi 3 per 2 plus c, gitu. Jadi tinggal kita hitung ya. Jadi di sini nanti 2 per 3, 2 per 3 nanti kita coret dengan 3, habis jadinya 2. 2 U 3 per 2 plus C. Di mana U-nya tadi apa tuh? U-nya tadi adalah si ini. Tinggal kita substitusi balik. Jadi 2 kali, nah U pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan U akar U ya. Ya, U-nya pangkat 1 tambah setengah gitu. Boleh aja. Berarti 2 kali U-nya tadi X pangkat 3 min 1 akar X pangkat 3 min 1 plus C. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bergelut ke 2017 ya, tentang integral aljabar. Nah, diketahui integralnya 3 kali 1 min x per 1 plus akar x. Nah, ini langsung kelihatan kalau bisa kita pakai sifatnya aljabar selisih 2 kuadrat ya. Jadi kalau misalkan yang atasnya itu yang 1 min x kita jabarin, jadi integral dari 3 kali 1 min akar x boleh ya. Terus 1 plus akar x per, pakai selisih 2 kuadrat, dibagi dengan 1 plus akar x. Nah, ini kan bisa habis gitu. Jadi sisanya adalah, nah ini kan konstanta, bisa kita keluarin tanpa kita integralkan. Jadi 3 kali integral 1 min akar x dx. Nah, kita integralkan aja 1 per 1 gitu. Jadi integral dari 1 itu adalah x ya. Baru diintegral dari minus akar x. Tadi sama seperti yang di soal sebelumnya ya. Akar x itu sama aja kayak x pangkat setengah. Kalau kita integralkan, maka jadinya seper integral ya. Jadi di sini juga integral. Seper 3 per 2 x pangkat 3 per 2 plus c. Ya, maka ini sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 per 2 plus c. Bisa juga 2 per 3 x akar x plus c. Gitu ya. Nah, ini kita masukin ke sini. Jadi integral dari akar x itu adalah 2 per 3 x akar x plus c. Plusnya di luar aja deh, karena 3 konstanta kali konstanta juga nanti jadinya konstanta. Jadi kita langsung keluarin aja sama ya. Jadi kita kali masuk di sini 3x min 2x akar x plus c. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut, kita next ke 2018 ya. Oke. Integral dari 1 sampai 36 nih punya batas ya. 3 per akar x kali 3 tambah akar x pangkat 3 per 2 dx adalah berapa? Nah, di sini kita harus mencari suatu pola yang bisa dicoret, ternyata nggak bisa. Terpaksa kita pakai substitusi. Nah, kalau kita pakai substitusi gimana nih? Kita mau cari yang bisa diturunkan, terus nanti bisa dicoret. Jadi ada sesuatu yang hilang gitu. Kalau misalkan, biasanya itu yang di dalam melihat pola-pola soal, biasanya di dalam
eh, di dalam akar ya, atau pangkat yang aneh, itu biasanya kita misalin gitu. Dan pakai logika juga bisa. Kalau kita mau tes satu persatu, kayaknya risky dan lama gitu ya. Jadi kita ambil pola-pola yang seperti biasa di dalam akar atau di dalam pangkat yang agak-agak aneh gitu. Kita misalkan itu. Jadi misalkan di sini kan jadinya 3 plus akar X itu yang kita misalkan sebagai U ya. Jadi U adalah 3 plus akar X. Nah, turunan dari ini adalah turun dari 3 pasti 0 ya. Turun dari X pangkat setengah. Ya, akar X itu X pangkat setengah. Kalau kita turunin jadinya setengah. X pangkat minus setengah berarti bisa langsung jadi seperakar X gitu ya. Nah, jadi dx-nya nanti adalah 2 akar X di U. Nah, langsung nampak ya. Kalau kita misalkan substitusikan dx-nya menjadi ini, nanti akar X-nya bisa habis. Berarti kita misalin kita udah betul ya. Jadi, sekarang tadi X-nya punya batasan. Batasan X-nya dari 1 sampai 36. Sekarang kita akan mengubah bentuk integralnya jadi suatu variabel baru yaitu U. Jadi batasnya juga harus diubah jadi U gitu. Jadi U untuk yang X-nya 1, maka U-nya menjadi 3 tambah akar 1 kan 4 ya. Kalau X-nya 36, maka U-nya jadi 3 tambah akar 36, 3 tambah 6, 9. Jadi kita buat atau kita ubah, berhasil mengubah bentuknya menjadi integral dari 4 sampai 9 untuk 3 per akar X kali, nah 3 plus akar X ini kita sudah misalkan sebagai U tadi ya. Jadi U pangkat 3 per 2, dx-nya tadi kita ubah, substitusinya 2 akar X du. Nanti dicoret abis gitu, pas ya. Tinggal kita integralkan si U-nya. Di sini konstanta bisa kita keluarin tanpa kita integralkan. Jadi 3 kali integral dari 4 sampai 9, seper U pangkat 3 per 2. Oh sorry, di sini masih ada 2, berarti di sini 6 ya. Oke, di sini 6. Nah, berarti 3U pangkat minus 3 per 2 dx. Du. Nah, tinggal kita integralkan aja. U pangkat minus 3 per 2, kalau kita integralkan, kita buat di sini aja ya. Integral dari U pangkat minus 3 per 2 sama aja kayak seper 1 ditambah minus 3 per 2, langsung aja minus setengah. U pangkat minus setengah. Jadi sama aja kayak minus 2 seper akar U gitu ya. Minus 2 per akar U. Pas ya? Oke, berarti integral dari ini itu adalah min 2 per akar U 4 sampai 9. Nanti plus-nya di belakang. Plusnya di dalam sebenarnya. Cuma nanti kan pas kita masukin batasannya, nanti C bisa coret dengan si C-nya gitu. Nanti jadi nggak usah abaikan aja gitu. Jadi di sini minus 2 juga bisa dikeluarin dalam integral. Jadi minus 12 dikali seper akar U. Pertama masukin dulu yang 9 ya. Baru dikurangi dengan seper akar 4. Jadi kita dapatkan nanti sepertiga kurang seperdua. Sepertiga kurang seperdua itu adalah minus seper 6 ya. Berarti di sini jawabannya adalah 2. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, 2018. Mungkin di next video baru kita bahas tentang yang UTBK 2019. Integral dari 2 sampai 3 fx dx adalah akar 2. Maka nilai dari integral dari seper x kuadrat f seper 1 tambah 2 per x dx adalah berapa? Nah, ini soalnya nggak bisa kita integral secara manual. Otomatis kita harus pakai teknik integrasi secara, atau namanya tekniknya substitusi. Sekarang kita mau misalnya apa? Kita mau mengubah ya. Kita mau mengubah bentuk ini menjadi fx supaya bisa kita integralkan. Nah, kita lihat dulu nanti kebetulan atau enggak batasannya jadi 2 dan 3 atau enggak gitu. Karena di sini yang fx batasannya kan 2 sampai 3. Jadi kita tes dulu. Kita substitusikan kalau misalkan U-nya itu adalah 1 plus 2 per X. Misalkan dulu ya. Jadi du dx, turunan U terhadap X itu adalah, turunan dari 1 adalah 0. Turunan dari 2X pangkat min 1. Berarti 2X pangkat min 1 kalau kita turunin jadinya minus 2X pangkat minus 2. Atau minus 2 per X kuadrat. Boleh ya. Jadi hapus ya. Oke. Jadi yang mau kita substitusikan tadi dx. Jadi dx itu adalah X kuadrat atau min X kuadrat per 2 du. Nah, kebetulan di sini ada X kuadrat dan ini bisa kita coret dengan itu tadi. Ya, jadi kalau kita misalin 1 per 2 plus X sudah betul. Jadi, karena tadi kita misalkan U-nya itu 1 plus 2 per X, di sini kan batasannya masih X. Jadi kita mau mengubah. Kalau X-nya 1, maka U-nya adalah 1 plus 2 per 1, jadinya 3. Kalau X-nya itu adalah 2, maka U-nya adalah 1 plus 2 per 2 adalah 2. Oke,
Jadi integral kita mau ubah bentuknya yang semula ini jadi ini. Integral dari tadi satunya jadi 3, terus duanya jadi 2 tetap ya. Oke, baru 1/x², biarin. FU, ya tadi kita misalkan yang dalamnya ini adalah sebagai U, FU kali DU, DU-nya, dx adalah min X per 2 DU. Nah ini kan bisa kita coret, jangan lupa minusnya, dan ini adalah konstanta, jadinya minus setengah kali integral dari 3 sampai 2 untuk FU DU. Ingat, kalau kita punya minus, maka integralnya bisa kita balik. Jadi setengah kali integral dari 2 sampai 3 FU DU, itu sifat ya. Nah, jadi integral dari 2 sampai 3 FU DU, bisa nggak sih kita ubah variabel X? Boleh, boleh aja. Jadi di sini X, ini U, ini U, ini U, ini U, kita ubah semua jadi X. Boleh nggak? Boleh. Integral dari 2 sampai 3 Fx dx. Loh, kenapa 2, 3-nya nggak berbeda? Nggak berubah? Karena 2, 3 awalnya U, kita ganti jadi X, ya tetap gitu. Karena nilainya sama. Jadi integral 2 sampai 3 Fx dx itu adalah akar 2, tinggal kita substitusikan. Jadi setengah kali akar 2, jadinya akar 2 per 2. Cobanya yang B.